warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran pian-pian untuk memenuhi undangan kami pada hari ini, yaitu untuk diseminasi budaya positif di sekolah kita SMK Negeri 1 Telaga Sari. Berkaitan dengan visi kita pada tahun ini, yaitu untuk memberikan pelayanan terbaik ya untuk siswa-siswi kita. Maka materi ini berkaitan sekali dengan bagaimana kita nanti akan memberikan pelayanan kepada siswa kita. Jadi di sini intinya adalah kita ingin memberikan budaya positif atau menyampaikan kepada siswa bagaimana menangani siswa, bagaimana kita memberikan pembiasaan positif terhadap siswa. Jadi di dalam budaya positif itu kita harus bisa menerapkan beberapa poin-poin ya atau konsep inti dari kegiatan ini. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Mungkin saat ini kita sudah menerapkan banyak disiplin, tapi bagaimana sih disiplin itu supaya juga dilakukan dengan baik oleh siswa? Jangan hanya kita saja yang menjadi senternya, tetapi kita juga harus bisa mengajak siswa kita dengan senang hati gitu ya, mereka mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah kita. Kemudian yang kedua tentang motivasi perilaku manusia. Nah, ini berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Jadi nanti kita akan sedikit membahas tentang motivasi internal dan motivasi eksternal dari diri siswa. Kemudian yang ketiga tentang posisi kontrol seorang guru. Jadi di dalam materi ini nanti kita akan membahas bagaimana seharusnya kita bersikap saat mengatasi siswa yang bermasalah. Yang keempat tentang pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mungkin di dalam beberapa wali kelas sudah ada yang melakukan ini ya, membuat keyakinan atau kesepakatan di dalam kelas. Lalu yang kelima tentang penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, ini puncaknya nanti. Baik, kita akan lanjutkan dulu. Yang pertama tentang disiplin positif. Jadi bagaimana cara penerapannya? Yang mengajarkan anak agar bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini diharapkan mengarahkan diri agar dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, ini kaitannya dengan diri kita sebagai seorang pendidik. Kalau selama ini kira-kira kita bagaimana Bapak Ibu dalam menerapkan disiplin positif? Masih kurang. Lalu bagaimana penerapannya kepada siswa? Apakah sudah sesuai dengan keinginan siswa atau keinginan kita saja? Kebanyakan masih keinginan kita sebagai guru ya. Oke. Kemudian yang ketiga, dari penerapan ini diharapkan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi kebanyakan ya, kalau yang khususnya kayak di kelas saya sendiri, siswa-siswa 11 TSM itu motivasinya kebanyakan masih motivasi eksternal. Jadi motivasi dari luar diri mereka. Mereka berangkat ke sekolah dengan tepat waktu agar tidak mendapatkan hukuman. Mereka memakai baju dengan rapi juga supaya tidak mendapatkan hukuman. Jadi belum muncul motivasi dalam diri mereka, saya harusnya seperti ini, begitu. Jadi saya pribadi juga kadang merasa begitu. Saya harus datang tepat waktu supaya kalau ibu kepala sekolah melihat itu misalnya, oh saya kelihatan rajin gitu. Nah, itu sebenarnya bukan motivasi yang sebenarnya. Harusnya kita memiliki motivasi internal dari dalam diri kita sendiri, agar ketika kita melakukan semua kegiatan itu menjadi nyaman gitu.
Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, ini sama dengan motivasi internal tadi, bukan motivasi ekstrinsik. Ada yang mau bercerita di sini? Bagaimana selama ini dalam menangani siswa atau saat mendisiplinkan siswa? Dari Ibu Nisa misalnya yang sudah beberapa bulan berada di sini, bagaimana Bu pengalamannya dalam menangani siswa di dalam kaitannya dengan disiplin, kedisiplinan? Apakah Pian pernah menemukan siswa yang betul-betul disiplin karena motivasi dirinya, atau mereka disiplin karena tidak ingin dihukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selama saya di sini, bagi saya anak-anak mungkin kalau dari diri beberapa persennya masih belum, tapi kebanyakan mungkin mereka dari rasa takut karena dari aturan dari sekolah. Aturan ya? Iya. Iya. Oke. Ada lagi Bu? Cukup. Terima kasih Bu Lisa. Baik. Jadi memang sebenarnya itu sepertinya sudah jadi kebiasaan gitu ya, bahwa anak-anak itu melakukan hal-hal mengikuti tatib ya karena nggak mau dapat hukuman gitu ya dari kita gitu. Baik, nanti ini akan berkaitan dengan ini motivasi ya, motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu punya banyak motivasi. Ada yang dia itu istilahnya punya kebutuhan gitu ya, manusia itu ya. Ada kebutuhan karena ingin merasa bebas, ada kebutuhan mereka itu ingin diakui, kebutuhan karena mereka senang gitu ya. Jadi ada yang melakukan kegiatan atau tidak mengikuti upacara misalnya ya karena mereka merasa tidak senang mungkin. Kemudian saat teman-temannya apel pagi ada yang nongkrong ya. Kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman itu juga salah satu motivasi perilaku manusia. Ya udahlah ngikut aja gitu. Istilahnya kayak misalnya kita sendiri pakai helm gitu ya pas berkendara supaya nggak kena tilang gitu ya sebenarnya. Atau misalnya contoh kecilnya ya tadi kita sendiri sebagai seorang guru datang ke sekolah tuh motivasinya apa sih gitu ya, apakah muncul motivasi dari dalam diri kita tanpa melihat motivasi yang lainnya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kedua hal di atas itu ya merupakan motivasi eksternal, yaitu perilaku yang muncul karena tidak ingin dihukum, karena ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan reward ya. Kemudian maka dari itu kita perlu mengasah kemampuan motivasi internal dari murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian yang kedua, hindari pemberian hukuman dan imbalan agar memotivasi nilai internal dari dalam diri murid. Sebenarnya kadang kita memberikan imbalan atau reward kepada siswa itu kan supaya lebih rajin. Misalnya kayak di kelas ulun, mereka saya beri reward untuk 10 orang yang tidak pernah alpa, 10 orang yang selalu rajin masuk sekolah. Nah itu sebenarnya tidak benar ya, karena nanti akan membuat mereka ya akhirnya nanti saya rajin supaya dapat hadiah nih dari Bu Ipa gitu. Nah
itu yang seharusnya dipatahkan. Baik, kita masuk ke sini, kita nonton video sebentar. Suaranya nyaring nggak? Mikrofon aja lah. Ini bisa suara kok bukan? Supaya sudah 100. Oke, saya ulang ya. Jadi di sini kita melihat video tentang bagaimana itu 5 posisi kontrol. Bu, belum tampil Bu. Oh, belum tampil. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin. Nanti di PMM kita juga akan banyak melihat video-video yang mirip seperti ini. Karena ini ngambilnya kan dari PMM. Itu sedia buffet, tidak dulu salahnya. Disiplin positif restitusi salah satu Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi salah satu program yang dikembangkan sekarang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Blossom dan contoh penerapannya. 5 posisi
kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis tunggu
saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Guru harus pintar pragmatis. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendai gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, itu tadi ya Bapak Ibu gambaran tentang 5 posisi kontrol. Terbayang tidak? Kita mau di posisi yang mana? Apakah tetap menjadi penghukum? Posisi kedua. Apakah tetap menjadi apa tadi yang kedua? Posisi merasa bersalah? Atau dengan teman? Sebagai teman? Number 3. Sebagai pemantau atau manajer, ya tentu ini perlu waktu yang tidak sebentar ya untuk sampai di posisi manajer. Nah kemarin saya mencoba untuk menjadi di bagian posisi manajer. Awalnya kayak lucu ini sebenarnya praktik saya gitu ya, tetapi karena kebetulan saya ngobrolnya dengan siswa yang benar bermasalah. Waktu itu ada yang bolos di jam kosong. Kebetulan lagi zaman-zamannya Pak Hendri ke Medan itu ya. Jadi banyak yang kabur. Nah, kemudian ada yang bawa handphone. Mereka mainnya di kantin sana, di yang pentol-pentol itu. Nah, mereka ngobrol di situ. Ternyata ada yang main game bawa handphone. Nah, dengan menyelesaikan kasus itu, saya mencoba menggunakan posisi manajer. Tapi kayaknya nggak begitu jelas ini. Ada videonya. Kebetulan ya, inilah siswa saya yang luar biasa, Samsul. Bu. Monitornya belum muncul, Bu. Oh iya. Oke, sambil menunggu masih loading. Jadi sih saya ngobrol hampir 75% mengikuti bagian posisi manajer. Jadi meminta anak untuk kalau posisi manajer itu kan kita harus bukan memposisikan sebagai teman, tapi di situ kita meminta anak untuk mencari sendiri solusinya apa sih supaya dia tidak lagi berbuat seperti itu. Oke, itu nanti untuk penerapan segitiga restitusi. Ya, belum muncul. Sabar, ini LCD-nya perlu kesabaran ya. Tolong, Bu Pemi, tolong. Oke, nanti muncul sendiri. Minta disayang-sayang dulu sepertinya. Sayang-sayangnya. Sayang-sayangnya cepat. Ya, sebelum masuk sambil kita nunggu videonya ya, sambil kita nunggu slide-nya terbuka lagi,
Saya akan sedikit menjelaskan tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Selama ini apakah kita sudah punya keyakinan sekolah? Sekolah. Apakah kita sudah punya keyakinan sekolah? Yang lebih senior dari saya sudah punya apa? Beda nggak buat beda nggak kayak Iya. Ada yang bisa menjelaskan? Pasti sudah ada yang pernah terlintas keyakinan sekolah itu seperti apa, keyakinan kelas itu seperti apa. Bagaimana Bu Eni? Bisa sedikit memberikan gambaran Bu seperti apa itu keyakinan sekolah? Silahkan Ibu. Ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi materi hari ini menarik sekali tentang disiplin positif. Kita semua sebagai seorang pendidik tentu harus terus-menerus merefleksi diri apa yang sudah kita jalankan terkait dengan mungkin yang pertama, mumpung saya ingat terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Bu Ipa tadi terkait dengan reward yang tadi disampaikan di awal kepada siswa. Apakah siswa misalkan di dalam kelas siapa yang mungkin paling rajin, siapa yang paling sering terlambat. Itu betul sekali bahwa di dalam proses siswa, di setiap individu siswa itu memiliki keunikan tersendiri. Jadi kita harus sama-sama sepakat. Mungkin kalau sekarang hanya sebagian guru yang ikut diseminasi pagi hari ini, sebenarnya ini sangat bagus dan sangat menarik karena di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu memang sangat menuntut bahwa kemampuan guru untuk bisa melihat individu siswa yang beragam dan sangat berbeda. Dan kita semua harus yakin bahwa di dalam diri siswa kita semua itu ada cahaya yang dimana apakah cahaya itu bisa dia redup atau dia semakin bersinar atau nanti dia semakin memperlihatkan kilaunya, itu tergantung bagaimana treatment kita sebagai seorang pendidik di dalam mampu untuk mendampingi siswa-siswi kita itu. Mungkin ini juga refleksi bagi diri saya sendiri. Melihat video tadi saya juga langsung berefleksi, oh saya berada di fase yang mana, saya berada di kategori yang mana. Nah tentu saja ini sangat erat kaitannya mungkin juga dengan semester yang lalu Bu Ipa terkait dengan reward tadi. Karena saya mungkin sebagai orang yang baru di sini, ketika di akhir semester genap kenaikan kelas kemarin masih ada berupa penyerahan penghargaan dan diumumkan secara terbuka tentang peringkat di setiap kelas. Itu juga salah satu bagian dari yang tadi Bu Iva sampaikan tentang sesuatu reward yang harus dipatahkan. Ya, jadi seiring sejalan dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya kalau kita kembali kepada diri kita, apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri siswa yang lain ketika menyaksikan hal tersebut. Nah itu kemudian, tetapi saya memahami bahwa kita semua guru itu juga berproses seperti itu. Nah tentang keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas, saya memahaminya bahwa hal inilah yang terpenting terlebih dahulu yang harus kita sepakati, bahwa pergerakan siswa itu sangat tergantung bagaimana sekolah itu untuk memiliki sebuah
kesepakatan. Mungkin berangkatnya yang paling sederhana adalah tata tertib terlebih dahulu dan peraturan yang dibentuk oleh sekolah sampai nanti turun kepada keyakinan yang dibentuk atau kesepakatan yang dibentuk di dalam kelas. Jadi tahapan di dalam disiplin positif mungkin seperti itu. Kalau yang sekarang berdasarkan pengamatan saya di kelas 10 khususnya di kelas saya yang baru itu bentuk dari kesepakatan sekolah itu masih dipahami oleh siswa, masih bukan bahkan ada yang tidak tahu. Jadi sehingga ketika banyak hal terjadi sesuatu pelanggaran, saya tidak bisa 100% juga mengatakan bahwa itu kesalahan mereka. Tetapi saya telusuri, berangkat tentu saja saya ingin tahu terlebih dahulu pedoman SOP dari sekolah itu bagaimana dulu. Mungkin itu yang dimaksud keyakinan sekolah. Tetapi ini hanya ruang lingkup saya di dalam kelas yang saya kelola, khususnya di 10 TSM. Ketika saya tanya apakah sudah memahami, apakah sudah mengetahui tentang peraturan yang harus kalian tegakkan, rata-rata jawabannya adalah sama, belum. Nah, mungkin berangkat dari situ sehingga ketika banyak terjadi hal, saya merefleksi kembali kepada diri saya sendiri seperti itu. Mungkin itu saja Bu Eva. Terima kasih. Assalamualaikum. Luar biasa pemaparannya Bu Eni. Terima kasih banyak Bu. Jadi betul sekali ya. Diingatkan kembali kita ya di semester lalu bahwa kita ada pemberian reward kepada siswa-siswa yang juara 1, 2, 3. Sebenarnya bagus gitu ya, ada pemberian reward, tapi takutnya itu menjadikan mereka yang mendapat reward semakin bukan sombong sih, muncul saya nih gitu ya. Kemudian membuat kawan-kawan yang belum mendapatkan reward itu down gitu. Padahal mungkin maunya kita itu memperlihatkan ke mereka bahwa ini loh dicontoh gitu ya, memotivasi mereka. Tapi motivasi yang kita berikan belum cukup tepat gitu. Dan tentang keyakinan sekolah, betul ya Bu Eni, bahwa keyakinan di sekolah kita ini belum muncul. Munculnya masih dalam bentuk peraturan, tata tertib. Di situ banyak kata tidaknya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, ya. Dan itu kalau seperti kata Pak Yansyah kemarin ya, otak ini katanya kalau mendengar kata jangan atau tidak, dia malah memicu ingin melakukan. Jadi di sini nanti saya ingin Bapak Ibu memberikan pemikirannya gitu ya terkait dengan peraturan sekolah kita. Yang sederhana aja. Kalau dalam bayangan saya, keyakinan sekolah kita ini tidak banyak poin-poinnya, tapi cukup yang poin penting-pentingnya saja. Ya, poin-poin pentingnya saja. Jadi narasinya yang muncul nanti juga bukan aturan, bukan kata-kata tidak atau kata-kata jangan, tapi pernyataan. Nah, bagaimana kita akan membuat nanti sebuah keyakinan sekolah? Di sini saya akan memperlihatkan praktik saya kemarin di kelas dalam melaksanakan pembuatan keyakinan kelas. Nah, di sini ya, di bagian ini ada 3 kolom. Yang pertama kolom peraturan, yang kedua kolom kalimat positif, dan yang ketiga kolom nilai-nilai kebajikan. Enggak nampak ya di sini ya. Jadi di sini saya minta siswa saya untuk memasukkan ya apa aja sih peraturan di kelas kita ini. Ada yang bilang jangan buang sampah sembarangan, jangan tidur saat belajar, jangan memainkan HP jika tidak diizinkan gitu ya. Semuanya masih bentuk peraturan. Apalagi kira-kira yang tidak boleh dilakukan di kelas Bapak Ibu?
Sudah, Bu. Apa, Bu? Makan saat jam belajar. Kemudian Buang apa lagi, Bu? sampah di dalam kelas. Buang sampah di dalam kelas. Fasilitas sekolah masuk tidak? Masuk ya. Jangan merusak fasilitas sekolah. Dan itu kemarin kebetulan di kelas saya yang luar biasa itu kan banyak sekali fasilitas sekolahnya yang udah rusak. Itu juga banyak sekali yang menempelkan di kertas kuning itu. Lalu kita ambil di sini di bagian kalimat positifnya. Bajunya aja pada keluar ya? Oke, aman. Oke, di situ di bagian kalimat positifnya. Misalnya jangan membuang sampah di kelas. Kalimat positifnya apa ya? Pada tempatnya. Pada tempatnya. Nah, itu yang akan dijadikan acuan untuk dibuat kesepakatan kelas. Lalu nilai kebajikannya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Kelas jadi bersih. Kebersihan maksudnya ya, kelas menjadi bersih. Itu contohnya. Jadi di sini ini nilai kebajikannya kemarin saya arahkan apa yang perlu dituliskan di situ. Jadi nilai kebajikannya itu kalau tentang buang sampah masuknya ke bersihan. Kemudian tidak merusak fasilitas sekolah masuknya di apa ya? Keamanan. Kemudian tidak makan tertib. Tidak menggunakan handphone saat tidak diizinkan, ketertiban ya. Jadi di situ poin-poinnya itu. Kemudian masuknya di sini. Masuknya di sini keyakinan kelasnya. Kalimat yang digunakan seperti ini. Kebersihan kelas, tanggung jawab bersama. Yang kedua, saling menghargai. Hadir di kelas tepat waktu. Aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi dari sekian banyak peraturan, sekian banyak yang muncul dari mereka itu, kami rangkum ke dalam keyakinan kelas. Jadi di sini bahasanya tidak ada menggunakan kata tidak, jangan ya. Semuanya pernyataan. Ya, semuanya pernyataan. Dan kalau hadir di kelas tepat waktu itu kan kadang jam kos ada yang pergi atau tidak hadir, memang tidak hadir tepat waktu. Aktif dalam kegiatan pembelajaran, tidak boleh menggunakan handphone, tidak boleh makan saat kegiatan pembelajaran. Jadi itu dirangkum ke dalam 4 poin keyakinan kelas. Jadi kalau mereka nanti melanggar ini, ya kita tinggal lihat masuknya yang di bagian yang mana. Kalau mau ditambah juga boleh. Nah, mengacu pada ini, kira-kira untuk membuat keyakinan sekolah, peraturan apa saja yang mau kita cuatkan di sini dan kemudian kita buat menjadi sebuah keyakinan sekolah. Saya punya beberapa kertas, ya, post-it. Nanti pian-pian bisa menempelkan di sini. Di bagian sini silakan ditempel untuk peraturan apa saja, ya, peraturan apa saja yang dimunculkan untuk sekolah kita tentang kedisiplinan, tentang kebersihan, tentang keamanan dan lain-lain. Oke, saya bagikan dulu kertasnya. Mudah-mudahan nggak lupa. Kalau lupa biar Nggak ada jam kos lah. Sama kayak kita sekolah. Tidak ada jam kos. Keyakinan kelas itu berarti. Ini aja terus. Mendampingi Ruli gitu ya, Pak. Jadi pian menuliskan peraturannya aja dulu, nanti kita rangkum.
bahasa kita yang nggak ada. Kalau peraturan masih boleh, Bu. Peraturan masih boleh. Tidak boleh jatuh cinta. Atau langsung saja begini. Biar ya buat di dalam situ peraturannya apa, kemudian munculkan kalimat positifnya, lalu nilainya seperti apa, nilai kebajikannya. Contohnya seperti tadi, jangan buang sampah sembarangan. Langsung di bawahnya kalimat positifnya apa? Lalu di bawahnya Buanglah sampah tentang nilainya masuk ke dalam kebersihan, keamanan, dan lain-lain. Bu Ipa ini satu aja atau boleh? Satu aja, Bu. Satu aja, Bu. Oh, lagi Cukup cerdas satu. bener nggak, Bu? Anak tiga kan. Ada kalau lagi baik bener kan? Lanjut lagi. Dosa, Gin. Ini guru macam apa kira dua beban gitu? Kalau benar hibah pun kan percaya Ini cinta makanya lagi guru juga. produktif taruhannya nih alat-alat di atas meja. Guru seni taruhannya Oke, baju baju. jadi secara umum apa sih, Bu, gitu yang nggak boleh dilakukan siswa kita di sekolah gitu. Nah, akhirnya nanti juga mengerucut bisa juga kita gunakan di kelas. Pak Andre mungkin nanti bisa ditempel, Pak. Kalau sudah dibikin, tempel di kelas keyakinan kelasnya tadi. Tidak boleh tidur. Tidak boleh mencontek. Siswa SMK Negeri 1 Telaga Sari itu di benak kita nggak boleh apa sih gitu ya. Nggak boleh tidur kok di kelas saya. Ini betul, Pak, langsung Pak disuruh jogging aja mungkin, Pak ya. Oke, tapi itu bukan masuk dalam 5 posisi tadi, Pak ya. Cuman anu aja, cuman apa ya supaya seger. Ya. Iya betul, suruh olahraga sebentar. Dilarang bingkluk. Nah itu. Jadi bayangan saya nanti kalau misalnya muncul, kita bisa bikin keyakinan sekolah ini, kita bisa tempel tuh di depan atau di beberapa titik supaya setiap siswa membaca keyakinan sekolah. Kalau kayak gini bahasa Indonesianya apa, Bu? Bahasa Jawa boleh Kalau bisa. kayak gini bahasa Indonesianya apa, nah? Rebahan ya? Hah? Anggap rebahan, Pak. Lenje. Bermalas-malas ya. Kalau di kelas saya dilarang Iya. kayak gitu. Nah, Iya. kayak gini apa? Kalau bahasa Jawanya mungkin bingkluk. Dia bermalas-malasan, Pak, itu namanya. Oke. Soalnya lanjutannya pasti tidur. Iya pasti. Iya. Walaupun duduk di depan mereka sempat tidur. Karena katanya dilarang bermalas-malasan gitu ya. Iya, dalam saat mengikuti pelajaran. Produktif itu kan berjam-jam. Jadi kalau di mata nilai Langsung, Bu. itu pasti tahu. Nih. Iya Kayak sih. yang cuma ibarat 2 jam gitu ya. Di produktif. Tapi dikasih aja. Lalu nanti selain ini untuk semakin memaksimalkan budaya positif di sekolah kita, jadi nanti maunya ya kami mengusulkan kepada pimpinan dan pihak manajemen. Jadi siswa itu untuk daftar hadir, untuk ujian, untuk PKL, untuk kartu pelajar cukup dengan 1 kart saja. Kartu, kemudian ada barcode, mirip seperti di SDIT, Bu, tapi maunya kegunaannya itu macam-macam, mulai dari daftar hadir, kemudian bisa digunakan untuk kartu ujian. Jadi itu seumur hidup selama sekolah itu terpakai terus, sampai PKL pun pakai itu, ada barcode-nya. Dan maunya itu bagus lagi kalau bisa bisa dikonekkan dengan WA orang tua masing-masing atau WA wali kelas gitu. Jadi aksesnya lebih mudah. Enggak, langsung. Betul. Nanti mungkin hubungannya dengan Bapak Asep Ini itu bisa ditempel, Bu. pintunya satu. Enggak. Itu sekitar 4 jutaan Pak Henry untuk alatnya. Jadi saya kira bisa dipikir-pikirkan ke Pak. Mungkin kalau tidak tahun ini, tahun depan. Anu, Pak Henry ya. Oh iya, betul Bu. Betul. Nih, Ya mungkin nanti ganti takdir dulu. Bosan dijadikan pilihan. ya langsung. Barcode. Kita
kan? Iya. Kendalanya akses masuk kita itu sangat banyak, Bu. Betul. Tapinya kok Tapi kita kan absennya di satu titik, jadi kita bisa kayaknya bisa itu Pak. Asal Pak Hendri dan tim nanti Semangat Andre, saya dukung dari belakang. ini sama gubernurnya kan amankan. Mantan Pak Henry. Ya, kita tunggu. Ini ke bawahnya Pak. Tresno. Nilai positifnya. Buana Tresno. Buana Tresno meeting Tresno jalan Jalanan. Ribet. ribet Ada usaha bahasa Jawa menak aras keto. Oke. Barang aja. dilarang pakai lipstik. Jangan Bu, karena asal laki-lakinya dilarang ada bapak. Lihat anak SMK 1. Oh, pian ke SMK 4 ya Bu Ipah ya, keren. Itu kesenangan gurunya itu nah. Itu ya, Bu. Ayah gua mau jagai ribuan siswa tuh kamu main. Kenapa kemarin punya tas? Maafin. Enggak tinggi lah beran. Ini Pak. Jangan gua itu bagian hiburan. Ngiring Bapak Kasihlah tukangnya tahu. Terbang apa miring ya Bu? Siswa Natal kalau sudah. Nah ini Bu, yang Siswa bawahnya tidak boleh keluar sebelum jam habis pelajaran. Ada tuh. Tidak meninggalkan kelas. Ya, makasih Bu. Tukur lagi tenang, lagi tukur. Ini biar aja Bu, nanti yang jatuh satu ini biar Ulun bacakan langsung. Jadi di sini, iya, namanya juga ini Bu ya, post-it. Iya, berguguran. Jadi di sini tentang menjaga ketertiban lingkungan sekolah. Siswa nakal. Izin saat keluar atau masuk sekolah, mematuhi atau memahami aturan lingkungan sekolah, menghargai satu sama lain. Ini banyak ya, tentang menghargai, tentang ketertiban. Kemudian menjauhi tindakan bullying. Kira-kira di sekolah kita ini masih marak banget nggak tentang bullying? Masih ya, tanpa disadari masih banyak bullying. Ya, walaupun kadang yang dibully itu B aja gitu ya, tidak mengambil hati, tapi sebenarnya kita yang dengar tuh risih. Jadi ini sangat tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, mengikuti aturan berpakaian sekolah. Betul. Banyak sekali masih siswa yang kadang paling banyak itu kerudung ya. Kerudung yang tidak mengikuti aturan sekolah. Yang ketiga, menghormati guru dan teman sekelas. Mungkin ada beberapa siswa ya yang tidak care sama gurunya, menganggap biasa saja karena terbiasa ngobrol santai dengan gurunya. Nah, kalau yang tentang guru ini menurut saya bukan dari siswanya, ya, tapi dari gurunya yang memulai, supaya ada jarak antara siswa dan guru. Tidak tidur selama proses belajar mengajar. Oke. Ini juga kita sebagai guru tidak merusak peralatan atau fasilitas sekolah. Kalau siswa saya 11 TSM memang luar biasa Bapak Ibu. Itu sekarang sudah bertambah lagi Pak Hendri. Bertambah lagi. Jadi yang ada itu belum selesai dikerjakan, penggantian kursinya, sekarang sudah ada lagi. Jadi entah bagaimana. Nah, ini sama tidak melakukan perundungan atau bullying. Nilai positifnya adalah saling menghargai perbedaan. Apalagi kita ini kan kompleks sekali ya, dari budaya, dari suku, ya. Mereka kadang muncul itu yang kesukuan itu, membuli teman-temannya. Apalagi teman-temannya yang mohon maaf yang dari flow itu, nah itu
rentan dibully sama teman-temannya. Lalu tidak melakukan tindakan yang melanggar norma agama. Ini cakupannya luas sekali ini. Ya, norma agama ini ya banyak sekali, dari bagaimana mereka berteman, bagaimana mereka berpakaian, ya. Luas sekali untuk norma agama ini. Harus berkelakuan baik dan sopan, ya, tentang akhlak, ya. Luas. Kemudian disiplin dan tepat waktu. Dengan terlaksananya disiplin dan tepat waktu, maka tidak ada lagi ucapan apa jadinya kalau peraturan tidak dijalankan. Oke. Dengan terlaksananya disiplin dan tepat waktu, maka tidak ada lagi ucapan apa jadinya kalau peraturan tidak dijalankan. Betul sekali. Kemudian menghormati seluruh guru dan staf di sekolah tanpa memilih-milih. Ini juga menjadi kekurangan siswa kita. Karena kita ini kan SMK, ya. Ada beberapa jurusan. Ada yang terbiasa dengan Bapak Ibu guru A, ada yang terbiasa dengan Bapak Ibu guru B. Kemudian dengan Bapak Ibu guru yang dari jurusan lain, kadang mereka itu cuek, atau kadang malahan kalau udah alumni merasa tidak kenal gitu ya. Kan saya nggak pernah diajar, Bu, gitu. Wah, itu sebenarnya tidak boleh, ya. Harus kita tanamkan saat mengajar di kelas bahwa menghormati seluruh guru itu penting. Kemudian jangan membiasakan diri dengan keterangan hadir alpa. Betul. Banyak ini yang sering alpa atau izin tapi izinnya itu bohong-bohongan. Selanjutnya jujur dan bertanggung jawab. Nah, ini berkaitan dengan tugas, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan tambahannya tentang menjaga kebersihan. Oke, kalau kelas bersih, sekolah bersih, enak, kita nyaman di sini. Dilarang mencontek saat ulangan. Oke, kerjakan ulangan dengan jujur. Ini tentang kepedulian, keindahan, keamanan. Wah, ini lagi mana tadi? Tidak boleh melakukan porno aksi atau pacaran di sekolah. Wah, betul. Oh, tresno kata Pak ini. Menjaga nama baik sekolah, dan ini berkaitan dengan keamanan. Karena siswa kita banyak, ya, kadang tanpa kita sadari itu ada beberapa siswa yang mungkin berpacaran tanpa kita ketahui. Nah, ini harus ditekankan. Kemudian dilarang mengobrol di luar topik materi yang sedang diajarkan guru. Ini memang sulit sekali mengarahkan siswa untuk tidak ngobrol di luar pembelajaran, ya. Menyampaikan gagasan atau pendapat sesuai waktu. Oke. Dilarang bermalas-malasan. Rajinlah belajar dengan duduk yang baik. Nah, dari sekian peraturan-peraturan ini nanti jatuhnya akan kita masukkan ke dalam keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah, ya, Bu, ya. Nanti maunya di keyakinan sekolah yang sudah jadi, mungkin waktu kita kurang banyak, ya, kalau kita langsung jadikan sebagai keyakinan sekolah. Tapi gambarannya seperti ini. Gambarannya seperti ini, seperti keyakinan kelas yang sudah saya buat. Mirip-mirip seperti inilah nanti keyakinan sekolah yang kita buat. Baik, selanjutnya ini dia tentang penerapan segitiga restitusi. Ini berkaitan dengan 5 posisi kontrol tadi. Karena yang paling ideal di antara 5 posisi kontrol adalah tentang posisi yang mana? Posisi yang mana tadi Bapak Ibu? Manager. Ya. Jadi restitusi sendiri itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan, nah langsung terima kasih nih, agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri di sini maksudnya murid bisa mencari solusi sendiri, gitu ya, memunculkan solusi atau gagasannya, kemudian bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, kesalahan yang dilakukan. Kemudian guru berperan sebagai manajer yang menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Ada 3 langkah, ya, yang perlu kita ketahui atau perlu kita lakukan ketika
menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita mengarahkan siswa atau melakukan atau menyampaikan hal-hal kepada siswa itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan, bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi kita tidak boleh menjudge siswa, kamu salah nih. Kebiasaan guru saya tuh biasanya saya begini, kamu bolos ya, kamu sudah bla 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 ABC. Nah itu akan membuat dia merasa bersalah, down ya, merasa tidak dihargai. Mungkin Ibu Nisa gitu ya kalau menyelesaikan masalah pakai seperti ini. Mungkin nggak tanpa disadari kok ternyata itu adalah penerapan segitiga restitusi gitu ya. Kamu kenapa gitu, lembut-lembut gitu menanyakannya ke siswa. Iya, begitu ya Bu Uji ya. Oke. Kemudian menstabilkan identitas. Kalau dia terlambat, ya yang kita tanyakan alasannya gitu. Kenapa tadi terlambat? Nah gitu. Tapi tadi barusan ada satu siswa saya yang terlambat, kemudian saya agak, kamu kenapa terlambat gitu, agak stunning juga melihatnya ya. Nah, iya. Jadi sebenarnya ini harus betul kata Bu Eni tadi, kita sebagai guru itu juga terus berproses ya untuk jadi lebih baik. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanya, salah nggak yang kamu lakukan tadi? Ya, tapi bukan menyalahkan. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari menggeser identitas dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Betul, kita juga pasti tidak mau dinilai oleh murid sebagai guru yang suka menghukum, guru yang suka marah, guru yang suka ABCD gitu ya. Pasti kita juga ingin dong diingat oleh murid itu sebagai guru yang baik-baik saja gitu ya. Begitu ya, sebagai salah satu murid kita. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan inovasi secara intrinsik. Seperti si Naren tadi, akhirnya dia muncul ya kan. Oh iya Bu, berarti saya akan setel alarm. Berarti kalau alarmnya misalnya kamu tidak bangun juga ketika alarm berbunyi, apalagi gitu ya kan solusinya, ada kakak saya, ada ibu saya. Nah dari situlah akan muncul kesadaran intrinsik atau motivasi intrinsik kembali lagi tadi. Jadi dia berangkat ke sekolah bukan karena takut dihukum, tapi berangkat ke sekolah karena memang betul-betul saya harus disiplin, saya harus sekolah, ini adalah kebutuhan saya gitu. Nah ini dia, nggak ini ya, masih contohnya ya. Alhamdulillah. Itu pas jam pelajaran. Aduh, Abang Samsul. Kurang jelas ya. Saya lupa kasih teks di bawahnya ini. Jadi intinya, ya nggak begitu jelas ini suaranya. Jadi intinya si Samsul ini saya tanya, kamu ngapain Samsul di situ waktu itu? Saya main HP Bu. Setelah pelajaran Miss Nisa kan itu, jadi konsep di 11 TSM itu adalah jangan buang waktu sedikit pun untuk hal-hal yang baik atau yang menyenangkan gitu ya. Jadi 5 menit setelah Miss Nisa selesai belajar, mereka langsung memanfaatkan waktu dengan baik. Cus, kemana mereka? Main HP ternyata, melanjutkan gamenya tadi. Jadi di sini saya tanya ke Samsul, jadi gimana kira-kira Samsul? Apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak main HP? Saya akan titipkan HP saya Bu, tapi sampai hari ini belum dititip. Katanya dia kalau saya tidak titipkan, saya akan tinggalkan HP saya di rumah Bu, katanya begitu. Dan ini masih terus dalam pantauan ya, karena hal-hal penyelesaian masalah seperti ini tidak bisa sekali atau 2 kali saja kita lakukan, tapi terus lagi ditinjau lagi, dan ditinjau lagi. Baik Bapak Ibu, dari sekian hal tadi ada yang mau pian-pian sampaikan.
sebagai bahan refleksi saya bahwa sejauh ini saya masih belum maksimal sebenarnya dalam menerapkan segitiga restitusi, ya. Menurut Pian, Ulun perlu pendapat Pian, bagaimana seharusnya saya bertindak gitu ya. Apalagi siswa 11 TSM itu adalah siswa yang luar biasa. Oke, Ibu Mariana, bisa memberikan masukan kepada saya pribadi. Harusnya gimana sih Bu menyelesaikan masalah khususnya untuk siswa 11 TSM saya, misalnya kan saking kompleksnya itu Bu. Dari kan mantan wali kelas Ya, bukan wali kelas TSM selama 1 semester. satu dekade kan. Ya Pak, cara halus kasar Pak Maya berapa? Kalau melihat tipe anak-anak kita, itu kan lawan jenis kita ya. Mereka laki-laki itu takut sama perempuan biasanya. Jadi memang anak laki-laki itu jangan sering diomelin Bu Ipa. Kalau diomelin malah patah mereka. Jadi harus lebih lembut ke anak laki-laki itu kita ya. Ya mungkin perlu sedikit sentuhan. Sedikit sentuhan ya memang harus seperti itu, karena anak saya sendiri laki-laki kalau sudah asal begini-begini ya Mak, kalau asal enggak Mak, berarti sudah marah mereka. Jadi memang untuk anak-anak yang laki-laki itu kita harus lebih ekstra, jangan beri kesempatan, karena tadi itu ya jangan beri kesempatan mereka untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan tadi itu memang harus dikontrol. Terus harus perlu pendampingan Bu Ipa, karena mereka ini yang sedikit saja guru itu keluar mereka sudah menghilangkan itu ya kita harus menyempatkan diri, mau nggak mau ya harus sering-sering kita datangi mereka itu, entah secara manual langsung ke sana atau mungkin kontrol dari jauh, yang penting kita perhatikan dan itu kita kurangi memarah-marahi tadi itu aja. Baik, terima kasih Bu Mariana. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, dari Bapak-bapak mungkin sepertinya ada masukan sebagai bahan refleksi saya. Oke, Pak Kiki yang sering ya masuk di TSM dan mantan TSM, siswa TSM mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ibu Ipa, materinya luar biasa. Oke, mungkin kita flashback mungkin saat saya menjadi siswa yang sekarang TSM. Oke, saya TKR, sama kok, sama-sama laki-laki semua, saya TKR. Dan TKR itu kenapa saya berani bilang saya adalah baru masuk ke sini juga sebagai wali kelas langsung. Nah, itu ada trouble-nya luar biasa bahwa laki-laki tidak bisa ditemukan dengan laki-laki. Itu sudah dari Nabi Muhammad, dari nabi-nabi sebelumnya juga sama kan, laki-laki tidak boleh dengan laki-laki ya Bu ya, laki-laki tidak boleh dengan laki, perempuan juga tidak boleh dengan perempuan, karena ada beberapa hal yang memang berhubungan. Yang pertama, laki-laki itu berpikir dengan logika. Ketika semuanya sama-sama menggunakan logika, maka untuk laki-laki itu susah untuk membelai, apalagi yang dibelai adalah laki-laki juga. Serius, kenapa saya kagak banget kemarin ketika rapat, siapapun yang jadi wali kelas TSM itu jangan laki-laki. Karena itu tadi, ketika laki-laki dengan laki-laki itu tidak akan pernah mau membelai. Contoh seperti ini, ayo nak kita cepet, ini bapak kenapa ya? Mungkin seperti itu. Yes, benar Bu. Ini bapak kenapa ya? Ada salah apa? Mungkin salah sarapan atau gimana ya? Nah, tapi kalau perempuan, meskipun semarah-marahnya perempuan, biasanya perasaannya tetap main Bu. Jadi ayolah cepet nak kita masuk atau gimana. Karena kalau laki-laki dengan laki-laki tidak akan keluar kata-kata seperti itu. Ya, magnet pun sama, utara dengan utara mereka akan bertolakan. Tapi kita utara dengan selatan mereka akan berhubungan. Jadi mungkin pesan saya sebagai siswa juga di teknik, terutama teknik mesin, bahwa peran ibu-ibu itu sangat luar biasa sebagai wali kelas untuk membelai siswanya, dalam artian itu menyemangati untuk
bisa lebih semangat dalam sekolah, dalam belajar, atau bahkan bisa sampai lulus. Itu memang peran wali kelas yang luar biasa kepada ibu-ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Gigi. Terima kasih atas penyampaiannya. Akan menjadi bahan refleksi yang sangat luar biasa untuk diri saya pribadi. Dengan closing dari Pak Gigi tadi, maka sebenarnya kurang ini waktunya ya. Masih banyak lagi yang ingin disampaikan, gitu. Jadi dalam kegiatan ini saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya berharap materi ini akan dilanjutkan lagi nanti di lain waktu, karena ini masih pembukanya ya. Nanti saya berharap kita bisa lanjut lagi untuk pembuatan keyakinan sekolah yang nantinya bisa kita sebar di beberapa titik, kita pasang supaya dibaca oleh seluruh warga sekolah. Baik, terima kasih atas waktunya dari pian-pian semua. Mohon maaf dari saya pribadi apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.